biar mengikuti sekolah minggu. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta. Saya percaya bahwa hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita. Hari Pentakosta yang kita sering sebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Bersyukur kalau sampai dengan saat ini, dengan hari ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, beberapa hari saya ada di Jayapura mengikuti Kongres Nasional yang ke-16 dari Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia. Selama beberapa hari kami melaksanakan kegiatan di sana, ada begitu banyak pengalaman, ada begitu banyak hal yang saya dapatkan di sana. Dan satu hal yang saya mau bagikan kepada kita, yang saya belajar dari saudara-saudara seiman kita di Papua, bagaimana antusiasnya mereka memuji Tuhan. Itu luar biasa. Bapak Ibu, mereka hanya nyanyi beberapa lagu dan medley lagu itu bisa 1 jam mereka nyanyi. Nyanyinya bukan hanya berdiri begini. Dalam stadion itu mereka lari keliling puji Tuhan sambil melompat-lompat bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya melihat sebuah kegerakan rohani yang luar biasa. Selama beberapa hari di sana itu saya temukan, kalau bicara memberikan sesuatu bagi Tuhan, mereka tidak tanggung-tanggung. Mereka tidak hitung untung rugi. Itu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kesetiaan mereka memuji dan menyembah Tuhan itu sungguh luar biasa. Hati mereka itu benar-benar mereka beri untuk Tuhan dalam pujian dan penyembahan mereka. Kalau nyanyi Bapak Ibu tidak ada yang berdiri diam-diam di kursi, tidak ada. Mereka akan keluar lompat dan mereka lari berkeliling memuji Tuhan. Aduh, saya bilang ini luar biasa. Ini luar biasa. Tidak tanggung-tanggung mereka beri yang terbaik bagi Tuhan. Itu Bapak Ibu sekalian. Memang biaya ke Jayapura itu mahal. Transportasi ke Jayapura itu mahal. Tapi saya lihat beberapa teman dari pegunungan, dari Wamena, dari Nabire, dan lain sebagainya. Mereka itu menghabiskan ratusan juta hanya untuk mengikuti kongres itu. Ada salah satu pengurus dari Pegunungan Tengah. Saya tanya, adik, datang sini bawa rombongan banyak itu habis berapa? Hanya 200 juta kakak. Hanya 200 juta kakak. Saya bilang Tuhan, hanya untuk mengikuti event rohani yang luar biasa. Hanya 200 juta. Paling saya dari Sumba hanya berapa? Saya tiket ke sana, dari sini ke Jayapura itu kurang lebih 12 juta. Ya. Perjalanan yang cukup jauh, tapi ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang saya dapatkan di sana. Jadi saya mau bagikan spirit itu untuk kita semua. Spirit dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mulai dari anak kecil sampai oma-oma saya lihat, mereka datang dari berbagai kalangan, mereka mengisi penuh stadion itu. Memang terbatas stadion itu, tapi bisa menampung sekitar 1000-an orang.
Kami sampai tidak dapat kursi. Kami yang muda-muda mengalah duduk aja di karpet. Biar orang-orang tua, waduh, rasa haus dan lapar. Karena ada beberapa pembicara yang hadir di situ, ada dari Amerika dan juga pembicara-pembicara kita dari Gereja Bethel Indonesia. Ada Pendeta Roni Daud Simeon, ada Pastor Robeli dari Church of God Amerika. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Ada banyak hal yang disampaikan di sana. Ada beberapa topik penting yang disampaikan itu Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan next generation. Next generation itu berbicara soal generasi sesudah kita ini bagaimana. Itu yang harus dipikirkan. Sesudah kita tidak ada lagi ini, bagaimana dengan generasi-generasi berikutnya? Kemudian ada lagi yang disebut dengan Grey Generation. Grey Generation atau generasi abu-abu. Generasi yang abu-abu ini artinya generasi yang mau Tuhan, tidak juga gitu. Mau dunia, tidak juga. Mereka ada di tengah-tengah pilihan yang sulit. Makanya disebut generasi abu-abu. Coba lihat dulu teman di samping kiri kanan. Ada di antara mana ini? Tuhan kau dunia. Ini generasi abu-abu. Ada hal yang luar biasa. Kemudian ada lagi yang disebut dengan dosa generasi. Dosa dari generasi ini dikatakan yang pertama itu tidak memiliki penundukan diri kepada otoritas yang di atas. Itu salah satu dosa generasi. Kemudian yang kedua, tidak mempersiapkan generasi berikutnya. Ini dosa generasi. Itu yang disampaikan. Gereja kehilangan itu. Ada banyak hal Bapak Ibu sekalian. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari dan banyak hal yang kita tidak tahu. Namun diingatkan kepada kami semua yang hadir di situ bahwa Tuhan itu mengasihi generasi ini. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Generasi yang hidup saat ini. Itu pesan yang luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan generasi. Karena pernah terjadi. Setelah generasi Musa lewat, dialihkan kepada Yosua. Setelah generasi Yosua lewat, terputuslah satu generasi di situ. Makanya ada istilahnya lost generation. Generasi yang terhilang. Setelah Yosua dan semua generasinya mati, muncul generasi-generasi lain yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Makanya di situ kehilangan generasi. Ini yang tidak boleh terjadi dalam gereja. Ini yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan generasi ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau generasi kita sekarang ini menjadi generasi yang mencari perkenanan Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari sejarah bagi gereja. Kenapa saya bilang hari yang bersejarah bagi gereja? Karena Pentakosta saya bisa sebut sebagai hari lahirnya gereja. Makanya Pentakosta ini masuk dalam sejarah gereja. Hari lahirnya gereja dimulai dari Pentakosta. Mari hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan.
Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Saya baca perikopnya dan ayat 1. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tapi orang lain menyindir mereka. Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Pentakosta itu disebut juga hari ke-50. Pentakosta. Hari ke-50. Bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel, Pentakosta itu adalah peringatan tentang 50 hari mereka keluar dari Mesir. Sesudah Paskah, sesudah itu 50 hari ketika mereka sampai di padang gurun, Tuhan memberikan kepada mereka hukum Taurat. 50 hari sesudah mereka keluar dari Mesir. Itu sebabnya mereka merayakan hari ini sebagai hari yang bersejarah dalam kehidupan mereka. Karena pada hari ke-50 sesudah mereka keluar dari Mesir, pada hari raya Paskah, sesudah hari raya Paskah di Mesir, mereka mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Mereka diberi hukum Taurat oleh Tuhan di Gunung Sinai. Itu sebabnya bagi orang Israel, hari Pentakosta itu adalah salah satu hari raya besar dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan. Karena pada hari itu Tuhan memberi hukum kepada mereka. Pada hari itu Tuhan mengatur kehidupan mereka. Tuhan mengatur perjalanan kerohanian mereka dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya setiap hari raya Pentakosta atau yang disebut dengan hari raya 7 minggu, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka merayakan hari ini sebagai hari raya besar bagi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari raya Pentakosta bagi orang Yahudi, mereka bersyukur kepada Tuhan.
Karena Tuhan telah menolong mereka dalam hasil panen mereka. Dalam hasil panen akhir tahun mereka telah ditolong Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan di hari raya Pentakosta itu. Karena Tuhan telah memberkati mereka dengan hasil panen yang luar biasa. Itu sebabnya di hari raya Pentakosta, orang-orang Israel itu selalu membawa persembahan sulung mereka kepada Tuhan. Dari hasil buah-buahan, biji-bijian dan lain sebagainya, mereka bawa kepada Tuhan sebagai hulu hasil mereka. Sebagai persembahan sulung mereka. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati mereka. Jadi hari raya Pentakosta bagi orang Israel adalah hari raya besar. Makanya Bapak Ibu sekalian dikatakan di sini ketika tiba hari raya Pentakosta, semua penganut agama Yahudi ataupun orang Yahudi asli, mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya besar ini. Mereka datang dan bersyukur kepada Tuhan, membawa persembahan mereka, membawa hulu hasil mereka, membawa korban buah sulung mereka kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah di Yerusalem. Makanya Bapak Ibu sekalian, di sini orang-orang percaya juga berkumpul di satu tempat. Siapakah orang-orang percaya itu? Orang-orang percaya itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Petrus dan teman-teman, dan beberapa murid-murid yang lain, juga saudara-saudara dari Tuhan Yesus, juga perempuan-perempuan yang telah ditolong oleh Tuhan, mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Jadi mereka disebut sebagai orang-orang percaya. Dikatakan ada sekitar 120 orang murid atau 120 orang percaya yang juga sedang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Mereka sedang berdoa di Yerusalem, di salah satu ruangan, kata firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bersekutu, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana orang-orang percaya dalam gereja mula-mula, mereka membangun persekutuan yang luar biasa. Jadi sesudah Yesus naik ke sorga, dikatakan di sini, orang-orang percaya itu terus-menerus berkumpul, mereka berdoa. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus telah berjanji kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Itu sebabnya mereka terus berada di Yerusalem. Karena Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Makanya mereka tetap berada di Yerusalem menantikan janji Bapa. Karena kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis. Itu sebabnya mereka tunggu di Yerusalem janji ini. Dan Bapak Ibu tahu, pada hari Pentakosta ini Allah menggenapi janjinya. Amin. Amin Bapak Ibu.
Jadi Pentakosta bagi saya dan saudara memiliki makna Allah yang berjanji itu menggenapi janjinya. Tuhan Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Benar murid-murid tidak tinggalkan Yerusalem. Dan 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga, janji itu dipenuhi. Allah menggenapi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus di atas orang percaya. Pentakosta memberikan makna penting bagi saya dan saudara. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang menggenapi janji. Amin. Dia berjanji, dia akan menggenapinya. Itu Allah kita. Itu Tuhan saya dan saudara. Kalau dia bilang tunggu di Yerusalem, tunggu. Orang percaya setia menunggu janji Bapa. Dan janji itu terjadi atas mereka. Janji Allah dipenuhi atas saya dan saudara. Kalau engkau setia menunggu. Kalau engkau sabar menanti. Amin. Mengapa banyak orang tidak mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup mereka? Karena mereka tidak sabar menunggu. Karena mereka tidak setia menanti janji-janji itu. Allah kita itu adalah Allah yang menggenapi janji. Bilang sama teman di samping kiri kanan. Beda dengan kamu. Beda dengan kita Bapak Ibu, beda. Kalau kita berjanji mah bisa lupa. Betul tidak Bapak Ibu? Bisa lupa kalau kita janji, tapi Allah berjanji dia genapi. Makanya saya bilang sama teman di samping kiri kanan, beda dengan kamu. Kalau kita janji kita bisa lupa. Tapi kalau Allah berjanji, tidak mungkin dia lupa. Dia akan genapi janjinya. Saya percaya di sini banyak yang sering berjanji. Banyak yang sering berjanji, tapi jarang menggenapinya. Iya. Berjanji itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita menggenapi janji kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Pentakosta memberikan makna yang pertama tadi. Bahwa Allah menggenapi janji. Kalau dia berjanji memberkati saya dan saudara, dia akan berkati kita. Kalau dia berjanji menyembuhkan kita, dia akan sembuhkan kita. Kalau dia berjanji menyertai saya dan saudara, dia akan sertai kita. Oleh karena itu, percayalah kepada janji Allah itu. Karena janjinya ya dan amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sementara berdoa, firman Tuhan berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini kita melihat janji Allah kepada mereka, kepada orang percaya untuk membaptis mereka dengan Roh Kudus. Dan benar, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan dikatakan di sini, kemudian penuhlah mereka dengan Roh. Penuhlah mereka dengan Roh. Awalnya muncul tiupan angin yang keras. Kemudian muncul lidah-lidah api. Dan tiba-tiba mereka penuh dengan Roh. Dibuktikan dengan apa? Di sini dikatakan sesudah itu mereka mulai berbicara. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau saya tidak salah hitung, di situ ada sekitar berapa? 13 atau 14 bahasa yang berbeda yang diucapkan oleh orang percaya yang ada di Yerusalem. Padahal mereka adalah orang-orang Galilea.
Mereka tidak tahu bahasa Arab, tapi mereka berbicara bahasa Arab. Mereka tidak tahu bahasa Asia, mereka berbicara bahasa Asia. Mereka tidak tahu bahasa Kapadokia, bahasa Pamfilia, tapi mereka berbicara dalam bahasa-bahasa daerah itu untuk bersaksi kepada orang banyak tentang perbuatan Allah yang ajaib kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pentakosta itu adalah Allah menghadirkan kuasa untuk memberdayakan saya dan saudara menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Pentakosta itu memberdayakan kita. Roh Kudus memberdayakan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Ini yang luar biasa. Yang datang ke situ banyak pendatang-pendatang dari Roma. Tapi tiba-tiba mereka berbicara dalam bahasa yang bisa dipahami oleh orang lain. Banyak penafsir yang mengatakan, apakah ini yang disebut dengan bahasa roh? Apakah ini memang mereka berbicara di dalam bahasa Arab? Atau bagaimana? Ada yang bilang mereka berbicara dalam bahasa roh. Tapi roh menerjemahkan bahasa itu di telinga pendengar dengan masing-masing bahasanya. Apapun tafsiran itu, yang pasti bahasa yang diucapkan oleh murid-murid didengar dan diterima, dimengerti oleh orang-orang yang memiliki bahasa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cara kerja Roh Kudus. Ini cara kerja Roh Kudus untuk membantu orang-orang yang datang dari seluruh daerah ke Yerusalem waktu itu, supaya mereka memahami, mengenal perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib lewat murid-murid, lewat bahasa-bahasa itu. Roh Kudus mampu menerjemahkan bahasa itu ke dalam telinga orang. Mungkin kalau orang Sumba hadir di situ, Roh Kudus juga bisa menerjemahkan bahasa-bahasa itu dalam telinga dan bahasa orang Sumba. Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa. Karena ini pekerjaan Roh Kudus yang ajaib. Bisa. Satu waktu saya pernah mendengar kesaksian dari ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Orang dari saudara-saudara kita dari Medan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Kaleb Ajaib Hutahayan. Dari umur kecil, dari umur 3 tahun, dia sudah bisa khotbah. Waktu itu dia khotbah di kemah kesaksian, Kupang. Dia khotbah, dia sambil dorong-dorong oto. Sesudah itu dia sadar, dia khotbah lagi. Sesudah berapa tahun kemudian dia datang lagi, sekitar umur 12 tahun. Waktu itu saya di Kupang. Dia khotbah di gereja Betel Indonesia di Osmok, di Namasain. Kemudian dia bersaksi, saya baru pulang dari Israel. Dia buat kebaktian di salah satu tempat di Israel, di Yerusalem. Dia bilang yang luar biasa, dia tidak memakai penerjemah. Dia tidak memakai penerjemah. Dia khotbah dalam bahasa Indonesia, tapi semua orang dalam ruangan itu mengerti. Bukankah ini sesuatu yang ajaib? Tuhan bisa menerjemahkan, menjadi penerjemah dari bahasa itu untuk orang-orang lain. Untuk saya dan saudara. Karena Tuhan yang punya bahasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan yang punya bahasa. Dia yang ciptakan bahasa. Kalau Bapak Ibu baca perjalanan sejarah bahasa, dulu manusia itu satu bahasa. Betul tidak Bapak Ibu? Dulu manusia satu bahasa. Dan pada waktu manusia mulai sombong, membangun menara Babel, ingin menyamai Tuhan, Tuhan kasih kacau bahasa manusia. Ya. Kemudian
Yang satu bahasa berkumpul dengan dia pembahasa. Dari Sabu kumpul dengan orang-orang Sabu, dengan bahasa Sabu, bahasa yang sama. Mungkin mereka saling pahami sudah. Sumba dengan Sumba, Rote dengan Rote, Timor dengan Timor. Batak dengan Batak, Jawa dengan Jawa. Kalimantan dengan Kalimantan. Tuhan itu luar biasa. Dia yang punya bahasa. Dia yang menciptakan bahasa. Amin. Jadi kalau di hari Pentakosta ini orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda dan bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib untuk semua bangsa yang hadir di situ. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi semua kalangan, semua suku bangsa yang ada. Amin. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu, peristiwa Pentakosta menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kita mau dipakai Tuhan, diberdayakan Tuhan, menjadi alat di dalam tangannya untuk bersaksi bagi semua bangsa. Bagi semua bangsa. Dengan bahasa apa? Saya sebut ini sebagai bahasa surgawi. Bahasa firman, bahasa kebenaran. Itu yang Tuhan mau pakai kita. Pakai dengan bahasa. Amin Bapak Ibu. Pakai dengan kata-kata. Tapi kan kadang-kadang bahasa kita tidak menjadi perwakilan dari bahasa kebenaran. Betul tidak Bapak Ibu? Bahasa kita kadang-kadang tidak menjadi perwakilan dari bahasa sorga. Mulai ada yang senyum-senyum. Iya Bapak. Harusnya bahasa kita itu bahasa kesaksian. Amin. Amin Bapak Ibu. Tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib bagi semua orang. Tapi kadang-kadang bahasa kita, kadang-kadang kata-kata kita menjadi kata-kata yang tidak mewakili kesaksian. Coba lihat teman di samping kiri kanan. Bilang perbaiki bahasanya. Kalau bisa pakai bahasa surga. Bahasa kesaksian. Karena Roh Kudus memakai saya dan saudara memberdayakan kita dalam bahasa. Bahasa untuk apa? Bahasa untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kata-kata yang dipakai untuk kebaikan Tuhan, untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Bilang sama teman di samping kiri kanan, perbaiki kata-katamu. Perbaiki bahasamu. Supaya bahasa kita ini dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak orang. Itu tujuannya Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang berbahasa roh luar biasa. Ada. Itu bagus. Bahasa roh itu bagus. Untuk apa? Firman Tuhan katakan bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Amin. Karena bahasa roh itu kita berkomunikasi dengan Allah. Di mana bahasa itu membangun dan menguatkan saya dan saudara. Itu bahasa roh. Membangun diri sendiri kata Rasul Paulus. Tapi lebih daripada itu, kalau diri kita sudah dibangun oleh bahasa roh itu, harusnya bahasa kita, di mana sesudah kita diberdayakan oleh roh, harusnya menjadi bahasa yang juga membangun orang lain. Amin. Makanya Tuhan memakai bahasa dan kata-kata. Bukan saja pada waktu saya dan saudara berbahasa roh, baru orang bilang ini menjadi kesaksian, baru Roh Kudus hadir. Bukan soal itu, lebih daripada itu. Dalam bahasa yang bisa dimengerti, dalam kata-kata yang bisa dipahami, Tuhan pakai saya dan saudara. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, Tuhan pakai kita dengan bahasa, dengan kata-kata yang ada. Itu Bapak Ibu sekalian. Maukah perkataan kita dipakai Tuhan? Maukah bahasa kita dipakai Tuhan? Harus Bapak Ibu. Pentakosta bagi saya dan saudara memiliki makna. Supaya kita berkata-kata, kita bersaksi tentang perbuatan Allah yang ajaib. Kemudian di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mereka termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Pasti lagi mabuk.
Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak mabuk oleh anggur, tapi sedang dipenuhi oleh Roh. Amin Bapak Ibu. Karena mereka berkata-kata kebenaran. Orang yang berkata mereka sedang mabuk oleh anggur, itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima kesaksian, tidak mau menerima kebenaran. Itu sebabnya tiba-tiba Petrus berdiri. Kemudian ia mulai berkhotbah. Dan firman Tuhan katakan hari itu 3.000 orang bertobat dengan khotbah Petrus. 3.000 orang bertobat. Sampai mereka heran, hei, kita kenal orang ini. Ini kan Petrus orang Galilea itu. Tidak sekolah. Tapi dia bisa khotbah dengan berapi-api. Petrus mengutip perjanjian lama dari kitab Yoel bahwa hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang. Dan dia katakan inilah saatnya bahwa semua orang akan dipenuhi oleh kuasa itu. Dan orang yang mendengar itu, mereka menerima khotbah Petrus. Mereka menerima khotbah Petrus dan mereka mengambil keputusan menerima Tuhan. Ada 3.000 orang yang bertobat hari itu. Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sebut tadi. Pentakosta adalah sejarah lahirnya gereja. Petrus berkhotbah hari itu dari 120 murid bertambah 3.000 jiwa menjadi 3.120 orang. Inilah gereja pertama, gereja mula-mula yang dimulai dari hari Pentakosta. Amin. Kalau gereja mau bertumbuh, gereja harus dipenuhi Roh. Amin. Kalau gereja mau bertumbuh, gereja harus diberdayakan oleh Roh Kudus. 3.000 orang bertobat karena khotbah Petrus. Mereka adalah orang-orang yang memberi hidup mereka bagi Tuhan. Memberi telinga mereka untuk kebenaran firman Tuhan. Mereka bertobat kata firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini khotbah Petrus. 3.000 orang bertobat. Karena apa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Itu dulu. Tapi sekarang jauh beda. Amin Bapak Ibu. Biar pendeta berkhotbah 3.000 kali pun tidak ada satu orang pun yang bertobat. Kalau sekarang. Dulu 1 kali berkhotbah 3.000. Sekarang biar 3.000 kali berkhotbah, 1 orang pun tidak ada. Saya tidak tahu. Apakah pendetanya tidak dipenuhi Roh atau jemaatnya yang tidak dipenuhi Roh? Pasti dua-dua. Yang satu khotbah, yang lain tidak berubah. Tapi saya percaya orang-orang yang berubah itu orang-orang yang dipenuhi Roh. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang dipenuhi Roh. Sebab firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk berubah. Amin. Kemudian kuasa untuk bersaksi. Jadi ketika Roh Kudus turun atas saya dan saudara, kita diubahkan. Kemudian kita diberdayakan untuk bersaksi. Pertanyaannya, apakah kita sudah berubah? Coba lihat teman di samping kiri kanan. Sudah berubah kau belum? Atau colek aja bilang, berubahlah. Berubahlah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dunamos, kata kuasa itu diterjemahkan dari kata dunamos. Bahasa Yunaninya. Itu kemudian dikembangkan menjadi kata dinamo. Bapak Ibu tahu dinamo? Ada dinamo air yang tarik air dari sumur sehingga bisa naik. Kemudian ada dinamo star di mobil-mobil, yang punya mobil tahu.
Kalau dinamonya mati, biar bagaimanapun mobilnya tidak akan hidup. Ada dinamo start yang menggerakkan mobil itu untuk hidup. Kemudian ada dinamit. Dinamit itu kayak bom. Bom ikan kah bom. Dulu kalau orang mau bikin terowongan kereta api di gunung, mereka tanam dinamit di dalam gunung itu. Kemudian mereka ledakan sehingga menciptakan terowongan dan kereta api bisa melewati terowongan itu. Itu dulu. Jadi ada kuasa, ada ledakan yang kuat, ada perubahan yang terjadi akibat dunamos, yaitu kuasa Roh Kudus. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang mengubah, kekuatan yang memperbaharui, kekuatan yang memberdayakan saya dan saudara. Makanya saya bilang, dunamos itu mengubah dan memberdayakan saya dan saudara. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sampai hari ini kita belum berubah-berubah, coba bertanya, apakah ada kuasa atau tidak? Apakah ada kuasa atau tidak? Sebab kadang, aduh Pak Pendeta, begini saya susah berubah Pak Pendeta. Aduh, saya mau berubah-berubah tapi tidak bisa Pak Pendeta. Dari dulu saya sebegini. Aduh, saya cerewet memang dari dulu Pak Pendeta, susah saya ubah Pak Pendeta. Aduh, bagus Pak, cerewet itu bagus, amin. Bagus, cerewet itu bagus Bapak Ibu. Daripada diam-diam, cerewet itu bagus. Kalau cerewet itu diubah Tuhan, maksudnya bukan diubah menjadi pendiam. Bukan, Tuhan tidak pernah ubah orang cerewet jadi pendiam, tidak. Cerewet itu diubah, kontennya menjadi cerewet yang benar. Itu bisa jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan jadi saksi loh. Betul tidak? Mulut kita yang suka bicara itu dipakai untuk bersaksi. Itu jadi penginjil hebat. Makanya Tuhan tidak mengubah kita dari cerewet jadi pendiam, dari pendiam. Tidak Bapak Ibu, tidak begitu caranya. Kita tetap menjadi orang cerewet, tapi dirubah Tuhan. Cerewet itu hal kebenaran. Amin Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang dari pendiam itu, dari diamnya kita, Tuhan juga bisa pakai. Diam dalam kebenaran. Amin. Diam dalam kebenaran. Bukan diam dalam dosa, diam dalam kebenaran. Tuhan bisa pakai saya dan saudara menjadi diam. Jadi siapapun kita saat ini, dengan karakter seperti apa, Tuhan tinggal ubah kita. Dan jadikan sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi jangan menyesal jadi pendiam, jangan menyesal jadi yang agak suka berkata-kata. Jangan menyesal. Itu karunia Tuhan bagi saya dan saudara. Minta kuasa kepada Tuhan untuk memberdayakan kita menjadi lebih baik dari hari ini. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Pentakosta itu memberdayakan saya dan saudara untuk menjadi lebih baik. Saya sungguh percaya hari ini pulang dari sini, kita menjadi orang-orang yang diberdayakan oleh Tuhan. Pentakosta menjadi buah sulung gereja. Amin. Pentakosta menjadi persembahan sulung bagi Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa buah sulung mereka kepada Tuhan karena hasil panen. Demikian pun Pentakosta. Kita membawa buah jiwa-jiwa. Buah sulung jiwa-jiwa sebagai persembahan sulung, sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Itu yang terjadi di Yerusalem. Ada persembahan sulung bagi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Orang Israel membawa hulu hasil mereka. Buah-buahan hasil panen mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Saya dan saudara bawa apa? Sebagai hulu hasil kita pada Tuhan. Kalau di gereja-gereja Pentakosta, bahkan sampai hari ini tradisi Pentakosta, setiap perayaan Pentakosta, apalagi di Sabu, di Sumba juga ada. Bapak Ibu akan lihat, gereja akan penuh dengan hulu hasil. Ada bawa padi, bawa ayam, bawa kambing, bawa babi, bawa semua persembahan hasil mereka. Mereka bawa kepada Tuhan di gereja pada hari Pentakosta. Itu tidak salah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi lebih penting dari itu, hulu hasil saya dan saudara itu
adalah jiwa-jiwa. Amin. Kita harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan sebagai hulu hasil kita. Masih ada banyak kursi-kursi yang kosong. Dan Bapak Ibu lah yang harus membawa hulu hasil bagi Tuhan. Persembahan sulung, yaitu jiwa-jiwa. Supaya gereja kita bertumbuh. Amin. Baik soal kualitasnya maupun kuantitasnya. 120, 3.000, 5.000, 6.000. Ada pelipat gandaan jiwa-jiwa kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Para Rasul. Karena Roh Kudus memberdayakan. Pulanglah, jadilah saksi Tuhan. Bawalah hulu hasil kepada Tuhan. Bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan sebagai persembahan yang luar biasa kita kepada Tuhan. Amin buat renungan firman Tuhan ini. Saya undang pemain musik, worship leader, singers. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita semua tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering. Amin. Haleluya Yesus. Yang merindukan air. Terima kasih Bapa. Demikian